Diva, suaranya nggak kedengaran. Tes. Masih nggak kedengaran ya? Udah. Udah. Udah, lanjut aja ya. Iya. Berarti untuk sekarang langsung saja ke penyaji materi 1 untuk menjelaskan materinya. Untuk Diva dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memulai presentasi. Apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan akun dan buku besar. Pengertian akun. Akun adalah suatu alat atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi-transaksi yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Formulir-formulir ini dapat dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran kertas. Tujuan pemakaian akun ini adalah untuk mencatat data yang akan menjadi bahan perusahaan. Akun ini memberikan informasi tentang kegiatan operasional perusahaan dari hari ke hari. Sebagai contoh, misalnya, dari suatu akun dapat diketahui jumlah kewajiban perusahaan terhadap debitur, terhadap kreditur, jumlah piutang perusahaan terhadap debitur, harga perolehan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, sumber dan besarnya pendapatan perusahaan. Dengan menggunakan akun ini, maka transaksi yang terdapat dalam perusahaan dapat dicatat dengan lengkap dan tepat. Jumlah akun yang perlu untuk diadakan atau dibuka oleh perusahaan dalam menyelenggarakan pembukuan tergantung pada kebutuhannya. Maka beberapa fungsi akun antara lain. Next, PPT-nya. Kok agak macet ya? Ya. Kok terus nggak bisa sih? Teman-teman mohon maaf nih, boleh mengubah pause-nya soalnya kayaknya ini terus macet ya. Udah Diva, nggak usah di slideshow deh ya, soalnya takut macet lagi. Ya. Dari pengertian akun yang saya jelaskan, apakah ada teman-teman yang ingin mengulangi penjelasan saya? Saya. Saya. Ya. Saya Trisna. Iya. Saya. Aku ya. Perkenalkan, nama saya Trisna dengan NIM 1004, ingin menjelaskan lagi pengertian akun dan juga tujuannya.
Akun adalah suatu alat atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Formulir-formulir ini dapat dibuat dalam bentuk kartu atau lembar kertas. Tujuan pemakaian akun ini adalah untuk mencatat dari yang akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Akun ini akan memberikan informasi tentang kegiatan operasional perusahaan dan dari hari ke hari. Terima kasih. Ya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya. Paramita Wijaya. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan tadi. Jadi, akun ini merupakan suatu alat atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari pemakaian akun ini yaitu untuk mencatat data yang menjadi dasar penyusunan laporan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, saya lanjutkan. Fungsi-fungsi akun itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan tempat pencatatan unsur aktiva atau harta, kewajiban atau utang, ekuitas atau modal, pendapatan, beban, dan juga prive. Yang kedua, menunjukkan penambahan atau berkurangnya unsur-unsur harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Yang terakhir, sebagai sumber informasi mengenai posisi harta, utang, modal, dan perubahannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Agar pengertian akun dapat dipahami, di bawah ini akan dijelaskan kaitannya dengan persamaan akuntansi yang digunakan oleh PO Ali. Di sana terdapat kolom-kolom aktiva, kewajiban, dan juga modal, di mana aktiva berisi kas, perlengkapan kendaraan, kewajiban yaitu utang bank dan utang dagang, kemudian modal itu adalah modal alih. Dalam persamaan akuntansi tersebut, transaksi-transaksi yang terjadi di PO Ali sebetulnya telah digolong-golongkan, yaitu ke dalam pos-pos, yaitu kas, perlengkapan kendaraan, utang bank, utang dagang, dan juga modal alih. Oleh karena akun juga merupakan media untuk menggolong-golongkan transaksi, maka untuk setiap pos dalam persamaan akuntansi tersebut dapat dibuatkan satu akun tersendiri. Jadi untuk PO Ali akan ada akun yaitu kas, perlengkapan, kendaraan, utang bank, utang dagang, dan modal Ali. Akun-akun inilah yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi. Dari penjelasan saya tadi, ada yang ingin mengulang kembali fungsi-fungsi akun? Saya. Nila. Ya, baik. Saya akan menjelaskan kembali tentang fungsi dari akun, yaitu yang pertama, menunjukkan tempat pencatatan unsur-unsur seperti modal, kewajiban, dan prive. Yang kedua, menunjukkan pertambahan atau berkurangnya unsur-unsur seperti harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi mengenai posisi kekayaan dan sumber pembelanjaan. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan pengertian buku besar. Buku besar atau general ledger adalah alat yang digunakan untuk mencatat akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Kumpulan akun yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan inilah yang dinamakan buku besar. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang
mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Dalam buku besar biasanya setiap akun disusun dengan urutan tertentu, yaitu akun yang terdapat dalam neraca atau akun real disusun paling depan atau paling atas. Dan setelah itu baru akun yang terdapat dalam laporan laba rugi atau akun nominal yang akan dicantumkan dalam buku besar. Ada yang ingin mengulang tentang pengertian buku besar? Saya. Dunia. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi-transaksi keuangan. Kumpulan akun yang digunakan dalam pembukuan suatu inilah yang dinamakan buku besar. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva dan lain sebagainya. Dalam buku besar, biasanya setiap akun disusun dengan urutan tertentu, yaitu akun yang terdapat dalam neraca atau akun real disusun paling depan dan paling atas. Terima kasih. Baik, karena telah lengkap pengertian buku besarnya, saya akan lanjutkan dengan manfaat buku besar. Manfaat pertama, mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Yang kedua, melakukan suatu proses dari semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada. Yang keempat, membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Ada bentuk akun. Bentuk yang pertama itu namanya bentuk Q. Bentuk T yaitu bentuk akun yang paling sederhana dari bentuk-bentuk yang lain yang terdiri dari 3 bagian, yakni nama akun, tempat untuk mencatat penambahan, nyampat kan di sisi nah. Ada kelas sih namanya semangat. Ini jam 6 kamu. Jadi di nama akun ini yang menjelaskan modal, pendapatan atau beban yang dicatat dalam akun tersebut. Tempat untuk mencatat penambahan apabila tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi pada akun yang bersangkutan. Kemudian tempat untuk mencatat pengurangan pada akun yang bersangkutan. Next. Bentuk akun yang dilihat seperti ini dibentuk dengan huruf T. Sisi sebelah kiri akun tersebut yaitu sisi debit dan sisi sebelah kanan yaitu sisi kredit. Perkataan debit sering disingkat menjadi D, sedangkan kredit disingkat menjadi K. Jumlah yang dicatat dalam sisi di sebelah kiri tanpa memandang pada nama akunnya disebut dengan debit atau beban dari akun tersebut. Akun itu sendiri dikatakan dengan didebit atau dibebani. Jumlah yang dicatat dalam sisi sebelah kanan dari akun disebut dengan sisi kredit. Berikut ini coba menunjukkan bahwa penerimaan uang selama suatu periode dicatat secara berurutan dari atas ke bawah pada sisi sebelah debit akun kas. Pengeluaran akun kas dicatat
dicatat dengan cara yang sama pada sisi sebelah kredit. Pada akhir periode tertentu, misalnya pada waktu akan dibuat laporan keuangan, angka-angka pada sisi debit antara jumlah sisi debit dan sisi kredit menunjuk contohnya. Contoh yang ada di buku halaman 65 terdapat buku besar bentuk T di mana laporan modal, pinjaman bank, dan juga pendapatan jasa itu terletak di sisi sebelah debit, sedangkan pengeluaran itu ada pembelian kendaraan, pembayaran utang, beban dan privé. Ini tuh masuk di sebelah kredit, yaitu berupa pengeluaran. Jadi dalam akhir periode saat pembuatan laporan keuangan, jumlah debit dan kredit ini akan dijumlahkan kemudian akan diselisihkan. Jadi dalam Rp120, oleh karena total sisi debit lebih besar dari total sisi kredit. Dari total sisi debit, akun yang bersangkutan dikatakan bersaldo kredit. Yang kedua ada bentuk skontro. Bentuk skontro buku besar akuntansi, buku besar yang biasa disebut dengan dua kolom. Skontro atau dibagi dua, yakni sebelah debit dan sebelah kredit. Di situ ada contoh tabel dari bentuk akun dua kolom. Jadi ada nama akun, nomor akun paling atas, kemudian ada tanggal, keterangan, referensi, kemudian kolom debit. Kolom yang di sebelah kiri ini itu untuk mencatat penambahan akun kas. Ini kan karena contohnya di kas ya. Jadi apabila kas bertambah, maka akan diisi di kolom debit. Kemudian sebaliknya apabila kasnya berkurang, maka akan diisi di kolom kredit. Yang ketiga ada bentuk stafel atau berkolom saldo tunggal. Bentuk stafel atau berkolom saldo tunggal dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak, di mana ada tanggal, keterangan, referensi, debit kredit yang akan menunjukkan penambahan atau pengurangan akun tersebut, kemudian di sebelah paling kanan. Contohnya tanggal itu diisi tanggal 2 Januari, kemudian keterangan diisi saldo awal atau nama transaksinya, kemudian referensi. Referensi ini untuk menunjukkan halaman jurnal, kemudian debit untuk menunjukkan pengurangan akun kas, kemudian saldonya, bentuk stafel atau berkolom saldo rangkap. Yang keempat, bentuk stafel
bentuk buku yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo dibagi 2 kolom, yakni kolom debit dan jadi di sana ada tanggal keterangan yang saldo tunggal, kemudian di saldo ini dibagi lagi. Di saldo dibagi lagi menjadi debit dan kredit. Jadi di saldo ini diisi sesuai dengan saldo normal akun. Contohnya akun K saldo normalnya di debit, jadi saldonya itu diisi di debit. Kalau misalnya modal, itu akan diisi di sisi kredit karena saldo normal modal itu di kredit. Akun 4 kolom atau bentuk stafel berkolom saldo rangkap membedakan secara tegas antara sisi debit dan sisi kredit. Oleh karena inilah, bentuk T digunakan pada permulaan pelajaran akuntansi. Dalam praktik, ada kecenderungan untuk membuat akun yang menyediakan kolom untuk saldo akun tersebut. Kemudian, keuntungan utama dari bentuk 4 kolom ini adalah setiap saat dapat diketahui saldo akhir akun yang bersangkutan. Di samping itu, kemungkinan kekaburan dan kesalahan ketika mencantumkan saldo akun dalam neraca saldo yang akan dibicarakan kemudian dapat diperkecil. Penggunaan saldo kolom tunggal dan jarak yang dekat antar kolom debit kesalahan dalam buku besar. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin mengulang bentuk-bentuk akun? Saya. Siapa Mama? Mana nih saya. Ya. Kok nggak dipilih-pilih? Saya. Capek saya. Diva, Diwakilkan aja dah milihnya teman kelompoknya. saya Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nata, NIM 2017-05-10. Jadi bentuk akun itu ada 4. Bentuk akun itu ada 4. Yang pertama ada bentuk T. Bentuk T ini paling sederhana, berisikan sebelah kiri. Aku ya. Siapa nih? Tadi ya Dinata. Tadi soalnya Diva nggak milih-milih, makanya aku pilih acak gitu. Oh, siapa nih? Iya, nanti yang kedua aja Sata gitu ya. Iya. Yang pertama bentuk T, di mana membagi sebelah kiri itu debit, yang sebelah kanannya kredit. Kemudian yang kedua itu ada bentuk kolom atau kontrol, mana akun itu dibagi 2, yakni sebelah kiri juga debit dan sebelah kanan juga kredit. Yang ketiga ada bentuk kolom stapel berkolom saldo tunggal yang digunakan jika diperlukan penjelasan transaksi yang relatif banyak. Yang terakhir itu ada bentuk 4, bentuk yang keempat itu kolom atau stapel berkolom saldo rangkap, yang dimana buku ini hampir mirip dengan saldo tunggal, namun perbedaannya kalau bentuk yang ini kolom saldonya dibagi 2 dan yakni kolom debit dan kolom kredit. Terima kasih. Baik, silakan untuk Sabta.
Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Maaf sebelumnya tadi Sabta ingin menjelaskan kembali, saya silahkan. Baik, saya akan menjelaskan kembali mengenai bentuk-bentuk kolom, maksudnya bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk T, di mana bentuk buku besar itu menyerupai T dan sisi debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit di sebelah kanan. Yang kedua itu, mohon maaf ya. Yang kedua ternyata di buku saya nggak ada ya, hilang dia. Lanjut aja yang ketiga. Yang ketiga itu bentuk stafel berkolom saldo tunggal, di mana kolom bentuk stafel berkolom saldo tunggal dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Di mana itu terdapat kolom saldo yang hanya terdapat satu saldo. Dan yang terakhir ada bentuk 4 kolom atau stafel berkolom saldo rangkap, di mana dalam buku besar akuntansi adalah bentuk buku yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya dalam buku ini kolom saldo dibagi 2 kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Sekian, terima kasih. Baik, jadi sekarang saya lanjutkan dengan klasifikasi akun. Nah, jadi akun ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu akun real dan yang kedua akun nominal. Nah, jadi akun real ini merupakan akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca, sedangkan akun nominal merupakan akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Baik, untuk yang pertama yakni akun real. Jadi bagian yang pertama dari akun real ini yaitu akun aktiva atau akun harta. Jadi harta ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan aset perusahaan, di mana harta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Jadi harta lancar ini merupakan harta yang diasumsikan akan habis terpakai dalam satu periode berjalan. Jadi harta lancar ini juga bisa dibilang cepat mengalami perubahan. Contoh dari harta lancar ini yaitu kas, kelengkapan, surat-surat berharga, piutang, dan beban dibayar di muka. Lalu untuk yang kedua, harta tetap. Jadi harta tetap ini merupakan harta yang tidak mudah mengalami suatu perubahan dalam artian memiliki masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari 1 periode dan bukan untuk dijual kembali. Jadi contoh dari harta tetap ini gedung, mobil, peralatan, dan tanah. Lalu yang terakhir yaitu harta tak berwujud, merupakan harta yang dimiliki perusahaan sebagai suatu keistimewaan. Contohnya yaitu goodwill atau nama baik dan hak paten. Lalu akun real yang kedua yaitu akun kewajiban atau utang. Jadi utang ini merupakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan pada pihak luar dalam periode tertentu. Jadi utang ini juga dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, jadi utang jangka pendek ini merupakan utang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang usaha, utang sewa, biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Lalu untuk utang jangka panjang merupakan kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang contohnya yaitu utang bank, utang hipotek, yang merupakan pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Lalu akun real yang terakhir yaitu akun modal. Jadi akun modal ini merupakan kekayaan perusahaan yang menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Di mana dalam akun modal ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu modal Tuan X atau modal dari si pemilik perusahaan dan Pride Tuan X. Nah, jadi modal ini merupakan sumber kekayaan dari pemilik, sedangkan Pride merupakan akun Pride merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengambilan-pengambilan uang yang dilakukan oleh pemilik dan digunakan untuk keperluan pribadi. Baik, untuk penjelasan saya tadi, bagi teman yang ingin mengulang, saya Loh Puturani,
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai klasifikasi akun. Akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Untuk akun real terdiri dari aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Aset dibagi menjadi tiga, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar ini merupakan kekayaan perusahaan yang mudah berubah nilainya, yang artinya habis pakai dan umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan, maaf ya, saya ulang. Yang pertama ada harta. Harta ini dibagi menjadi tiga, yaitu harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Harta lancar merupakan kekayaan perusahaan yang berubah nilainya, seperti habis pakai, umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contoh dari aset lancar ini yaitu kas, piutang, perlengkapan, beban-beban yang dibayar di muka, seperti beban asuransi, beban sewa, dan lain-lain. Kemudian ada perlengkapan juga, dan peralatan. Untuk aset tetap ini merupakan kekayaan perusahaan yang tidak mudah berubah nilainya, tidak habis pakai, dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Tetapi aset tetap ini mengalami penyusutan, misalnya seperti tanah, misalnya seperti bangunan, peralatan, mesin, dan kendaraan. Dan untuk tanah tidak mengalami penyusutan karena harga tanah setiap tahun mengalami peningkatan. Kemudian ada harta tak berwujud. Harta tak berwujud ini contohnya seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Kemudian akun real yang kedua yaitu yang kedua yaitu liabilitas atau utang. Utang dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti utang usaha, utang wesel, utang dagang, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian utang jangka panjang yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti obligasi, kredit, utang bunga, utang hipotek, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada ekuitas atau modal. Modal ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal pemilik dan prive. Prive merupakan pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Sedangkan modal tersebut merupakan aset atau kekayaan yang ditanamkan oleh perusahaan. Sekian. Baik, untuk temannya yang ingin menjelaskan kembali, saya persilahkan untuk satu kesempatan lagi. Dian Arista. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Dian, NIM 1001. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari akun, yaitu ada dibagi menjadi dua, itu akun real dan akun nominal. Di mana dalam akun real itu terdiri dari kas, liability, dan equity. Di mana akun real itu dibuat pada neraca di dalam laporan neraca, yaitu akunnya terdiri dari yang pertama adalah aktiva. Aktiva itu terdiri dari 3, ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Di mana dalam aktiva lancar ini itu akunnya terdiri dari akun kas, piutang, perlengkapan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akun tetap itu terdiri dari equipment atau peralatan, vehicle atau kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan akun tidak berwujud itu berupa goodwill, merek dagang, hak paten, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada akun real itu terdapat liability atau kewajiban, di mana ini dibagi lagi menjadi dua, itu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Di mana utang jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang ataupun utang beban atau sewa dan pendapatan yang diterima di muka. Selanjutnya ada utang jangka panjang, yaitu berupa pinjaman yang lebih dari 1 tahun berupa
pinjaman bank, obligasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu dalam akun real ada equity atau modal. Nah, modal ini dibagi menjadi dua, itu ada dalam akun modal ini terdapat dua bagian, yaitu berupa modal si pemilik ataupun price dari si pemilik. Terima kasih. Baik, jadi sekarang saya lanjutkan ke akun nominal. Nah, jadi bagian dari yang pertama dari akun nominal ini merupakan akun pendapatan. Nah, dalam akun pendapatan ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Jadi pendapatan usaha ini merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Contohnya yaitu pendapatan sewa dan pendapatan pengangkutan. Lalu yang kedua, pengangkutan di luar usaha merupakan pendapatan yang diterima dari luar kegiatan utama perusahaan, contohnya pendapatan bunga dari bank. Lalu akun nominal yang kedua yaitu akun beban, yang merupakan beban merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, jadi akun beban ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu beban usaha dan beban lain-lain. Jadi beban usaha ini merupakan biaya yang terjadi dari aktivitas usaha pokok atau utama perusahaan, contohnya yaitu beban gaji dan beban sewa. Lalu yang kedua, beban lain-lain merupakan biaya yang terjadi dari aktivitas di luar usaha utama perusahaan, contohnya beban bunga bank. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke aturan debit dan kredit. Nah, jadi aturan debit kredit ini yang pertama yaitu terdiri dari bagaimana cara kita untuk mendebit sesuatu akun atau mengkredit suatu akun. Nah, jadi kolom atau posisi debit menunjukkan pertambahan nilai atau bersaldo normal bagi kelompok atau golongan aset dan beban. Sedangkan bagi kelompok atau golongan perkiraan, kewajiban atau liability, ekuitas dan pendapatan yang berada di kredit, artinya transaksi tersebut mengalami penurunan nilai atau saldo. Lalu yang kedua, kolom atau posisi kredit menunjukkan pertambahan nilai atau bersaldo normal bagi kelompok atau golongan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Sedangkan bagi kelompok akun aset dan beban yang berada di kredit menunjukkan telah mengalami penurunan nilai atau saldo. Yang pertama, aturan debit kredit untuk akun-akun neraca dapat dijelaskan dengan suatu gambar berikut. Nah, jadi apabila suatu pos aktiva bertambah, maka akun yang bersangkutan didebit. Sedangkan apabila suatu transaksi tersebut mengakibatkan pos tersebut berkurang, maka akunnya dikredit. Sebaliknya, untuk pos-pos kewajiban dan modal, kredit berarti penambahan dan debit berarti pengurangan. Lalu yang kedua, aturan debit kredit untuk akun laba rugi. Jadi, penerapan aturan debit kredit untuk akun pendapatan dan beban didasarkan pada hubungannya dengan modal. Laba bersih atau rugi bersih suatu periode, seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, merupakan penambahan atau pengurangan bersih modal. Oleh karena penambahan di modal dicatat sebagai kredit, maka penambahan pendapatan dicatat sebagai kredit juga. Di sisi lain, beban merupakan aspek yang mengurangi modal, oleh karena itu penambahan beban dicatat sebagai debit. Nah, jadi contoh aturan kredit yang pertama yaitu untuk contoh akun neraca. Jadi contohnya, pada awal periode perusahaan yaitu tanggal 1 Januari 2014, Billy menyetorkan uangnya senilai 10 juta sebagai modal awal percetakan. Kita dapat melihat di sini bahwa kas yang berupa aktiva perusahaan bertambah sebesar 10 juta sehingga berada pada posisi debit. Sedangkan modal perusahaan juga bertambah 10 juta sehingga berada pada posisi kredit. Lalu yang kedua, contoh aturan kredit untuk akun laba rugi. Yang pertama ini untuk akun pendapatan. Jadi contohnya pada akun pendapatan terjadi transaksi diterima uang pembayaran dari jasa bengkel sebesar 500.000. Sehingga dalam pencatatan kita bisa melihat kas perusahaan bertambah 500.000 pada posisi debit, sedangkan pendapatan bertambah 500.000 pada posisi kredit. Lalu contoh yang kedua untuk akun beban, yakni transaksinya dibayar gaji karyawan selama 1 bulan sebesar 200.000. Sehingga pada pencatatannya kita bisa melihat bahwa
beban gaji bertambah 200.000 pada posisi debit, sedangkan kas berkurang 200.000 pada posisi kredit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan kembali, saya persilahkan. Oh, yuk aku dapat permen. Saya Komang Putri Aryani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Yang mana dari mana jelasin? Dari akun nominalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang di bagian tentang akun nominal. Akun nominal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan dan beban. Pendapatan itu adalah hasil dari kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi pendapatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendapatan usaha, dan yang kedua adalah pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan karena melakukan kegiatan pokok perusahaan. Contohnya itu seperti misalnya perusahaan percetakan, maka pendapatannya itu pendapatan percetakan. Terus yang kedua itu ada pendapatan yang didapatkan di luar dari kegiatan pokok atau utama perusahaan. Terus yang kedua ada beban. Beban adalah yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi beban ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah beban usaha, yang merupakan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan karena berkaitan dengan pengeluaran perusahaan tersendiri. Contoh-contohnya itu adalah beban gaji, beban air, telepon, listrik, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah beban lain-lain, yaitu beban yang dikeluarkan perusahaan di luar dari adanya kegiatan perusahaan. Contohnya itu adalah beban bunga bank. Selanjutnya terdapat aturan debit dan kredit. Seperti yang pertama yaitu akun neraca. Akun neraca jika melakukan penambahan maka akan bersaldo debit. Sedangkan kalau aktiva mengalami pengurangan maka akan berada di saldo kredit. Selain itu untuk kewajiban modal maka akun utang dan modal yang memiliki penambahan akan berada di sebelah kredit. Sedangkan untuk yang kewajiban atau modal yang mengalami pengurangan akan berada di saldo debit. Setelah itu akun laba rugi. Akun laba rugi dibagi menjadi dua, yaitu akun modal dan akun pendapatan dan beban. Akun pendapatan jika mengalami penambahan maka akan bersaldo di kredit. Sedangkan jika mengalami pengurangan maka ada di saldo debit. Sedangkan untuk beban, jika mengalami penambahan maka akan berada di saldo debit, sedangkan jika mengalami pengurangan maka akan berada di saldo kredit. Contohnya akun neraca itu seperti contoh yang tadi, yaitu Pak Billy memasukkan modal ke dalam perusahaan sebesar 10 juta, maka kasnya akan bertambah di sebelah debit, sedangkan modal akan bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya contoh aturan debit kredit untuk akun neraca seperti yaitu pada awal periode perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 500.000. Jadi akun yang berpengaruh adalah kas akan bertambah 500.000 di sebelah debit, sedangkan pendapatan akan bertambah di sebelah kredit. Lalu untuk yang contoh beban itu dibayar gaji karyawan selama 1 bulan sebesar 200.000. Maka yang berpengaruh adalah beban gaji akan bertambah di sebelah debit sebesar 200.000, sedangkan kas akan berkurang sebesar 200.000 di sebelah kredit. Terima kasih. Baik, untuk teman yang ingin menyampaikan kembali, saya izinkan untuk satu kesempatan. Saya. Silakan untuk ide bagus. Siapa ya? Weda Ananta. Ya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Ide Bagus Putu Weda Ananta dengan NIM 1013. Kali ini saya akan menjelaskan dari akun nominal. Akun nominal dibagi menjadi dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan adalah hasil dari kegiatan besar perusahaan yang dapat meningkatkan jumlah aktiva atau pemenuhan kewajiban pada perusahaan.
pada pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Kalau pendapatan usaha biasanya contohnya itu pendapatan sewa atau hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Sedangkan pada pendapatan luar usaha itu contohnya seperti pendapatan bunga dari bank, karena yaitu pendapatan yang diterima dari luar kegiatan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah akun beban. Akun beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Akun beban dibagi menjadi dua, yaitu beban usaha, seperti contohnya beban gaji. Sedangkan kalau yang kedua adalah beban lain-lain, seperti contohnya beban bunga bank. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan aturan debit dan kredit. Untuk pada kolom atau posisi debit itu berpengaruh pada penampahan yang berhubungan dengan akun pertama atau akun harta dan akun kelima atau akun beban. Sedangkan untuk posisi kredit itu berpengaruh pada akun yang kedua atau kewajiban atau utang, akun ketiga atau disebut modal atau ekuitas, dan akun yang keempat atau pendapatan. Seperti contoh pada akun neraca, yaitu pada harta, jika transaksi yang berhubungan dengan harta terjadi penambahan maka akan di posisi debit. Sedangkan kalau terjadi pengurangan akan terjadi sebaliknya atau di posisi kredit. Sedangkan untuk transaksi yang berhubungan dengan kewajiban atau utang akan mengalami penambahan di sisi kredit. Sedangkan jika terjadi pengurangan akan mengalami pengurangan di sisi debit. Dan untuk akun-akun modal, transaksi yang berhubungan dengan modal akan jika tersebut terjadi penambahan akan bertambah pada sisi kredit. Sedangkan jika akun tersebut terjadi pengurangan akan bertambah pada sisi debit. Begitu pula pada akun laba rugi. Jika di akun laba rugi terjadi pendapatan yang meningkatkan laba perusahaan akan terjadi penambahan di sisi kredit. Sedangkan jika terjadi pengurangan pada pendapatan itu akan ditulis pada sisi debit. Sedangkan untuk akun beban, jika beban tersebut menambah pada perusahaan akan ditulis pada sisi debit, sedangkan jika terjadi pengurangan akan ditulis di sisi kredit. Seperti contoh transaksi yang dijelaskan tadi, pada akun neraca, Pak Billy menerima kas sebesar 10 juta, maka kas tersebut akan bertambah pada sisi debit dan modal pada sisi kredit. Sedangkan untuk akun laba rugi, diterima uang pembayaran dari jasa bengkel sudah pasti akan kas bertambah pada posisi debit karena kas tersebut akan terjadi penambahan sebagai laba usaha. Sedangkan pendapatan akan bertambah pada posisi kredit seperti yang dijelaskan tadi. Begitu juga untuk akun beban, jika kita membayar beban sudah pasti beban akan bertambah pada posisi debit, sedangkan kita membayar menggunakan kas sudah pasti kas akan berkurang pada posisi kredit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan Nabila untuk memulai presentasi. Baik, sebenarnya suara saya terdengar jelas. Halo? Iya, udah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jurnal umum dan buku besar serta cara dan contohnya. Jadi yang pertama, pengertian jurnal umum. Jurnal berasal dari kata jurnal yang diambil dari bahasa Perancis yang artinya buku harian. Jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Nah, jurnal juga disebut sebagai Book of Original Entry atau buku catatan pertama.
Karena setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat dahulu dalam jurnal sebelum dibukukan atau diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum ada 5, yaitu yang pertama ada fungsi mencatat, yang mana jurnal itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Jadi setiap terjadi perubahan kekayaan, kewajiban atau utang, modal, pendapatan, dan beban dicatat terlebih dahulu dalam jurnal sebelum kemudian diposting ke dalam buku besar. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi historis, yang mana jurnal digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sesuai dengan urutan kejadian atau secara kronologis. Jadi menurut tanggal terjadinya transaksi itu. Karena itulah jurnal umum disebut sebagai fungsi historis. Kemudian yang ketiga ada fungsi analisis, yang mana pencatatan dalam jurnal itu merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Kemudian yang keempat ada fungsi instruktif, yang mana catatan dalam jurnal itu merupakan perintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau memposting ke dalam buku besar. Dan yang terakhir yaitu fungsi informatif, yang mana catatan dalam jurnal itu dapat memberikan penjelasan atau keterangan secara jelas dan lengkap mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Baik, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apa teman-teman ada yang ingin menjelaskan kembali? Saya. Trisna, siapa itu? Aprili ya. Nah, itu. Baik, untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin menjelaskan kembali? Saya. Kadek Diana, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Diana Duyanti dengan NIM 1007. Jadi, jurnal umum itu merupakan buku harian untuk mencatat suatu transaksi perusahaan secara kronologis. Jadi, transaksi tersebut harus dicatat di dalam jurnal umum terlebih dahulu sebelum nantinya dicatat di buku besar. Yang kedua ada fungsi jurnal umum. Yang pertama adalah fungsi mencatat. Jadi transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut harus dicatat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada fungsi historis. Transaksi yang dicatat itu harus sesuai dengan urutan tanggalnya atau secara kronologis. Kemudian yang kedua ada fungsi analisis. Jadi transaksi-transaksi itu merupakan hasil analisis dari kredit ataupun debit. Yang keempat ada fungsi instruktif. Jadi merupakan perintah untuk melanjutkan transaksi ke tahap selanjutnya, yaitu di buku besar. Kemudian yang kelima ada fungsi informatif, yaitu jurnal umum ini harus bisa memberikan penjelasan yang jelas terhadap transaksi yang terjadi. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan, yaitu
Next. Mengenai cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Diva tadi, bahwa buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Atau bisa juga buku besar itu dinyatakan sebagai tempat untuk mencatat perubahan aktiva, kewajiban atau utang, modal, pendapatan, dan beban sebagai akibat adanya transaksi keuangan. Nah, kemudian cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar, yang pertama yaitu pindahkan tanggal kejadian dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke jalur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Dan yang terakhir, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindah bukuan terjadi. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada contoh jurnal umum. Nah, cara melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar itu disebut dengan penjurnalan ya. Maksudnya proses pemindahan dari transaksi ke dalam jurnal itu disebut dengan penjurnalan. Nah, saya ini mengambil contoh dari soal halaman 61 pada buku yang nomor 3 strip 3. Jadi pada soal itu dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2000A, Yusuf membuka sebuah kantor konsulen pajak dengan nama Kantor Konsulen Pajak Yusuf. Selama bulan Januari 2000A dilakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Transaksi yang pertama, saya anggap tanggalnya yaitu tanggal 1, diinvestasikan sebesar 15.000 berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Jadi dalam jurnal umum, akun yang mempengaruhi adalah kas pada modal. Jadi kas bertambah pada sisi debit sebesar Rp15.000 dan modal bertambah di sisi kredit pada sebesar Rp15.000 dengan keterangan setoran modal. Kemudian transaksi yang ke B, dibeli peralatan kantor dengan harga Rp3.000 dibayar tunai. Jadi pada jurnal umum, akun yang mempengaruhi adalah peralatan pada kas, yang mana peralatan bertambah pada sisi debit sebesar Rp3.000 dan kas bertambah pada sisi kredit sebesar Rp3.000 dengan keterangan pembelian peralatan. Kemudian transaksi yang ketiga, dibayar sewa gedung bulan Januari 2000A sebesar Rp150, yang mana pada jurnal umum, akun yang mempengaruhi adalah beban sewa pada kas, yang mana beban sewa bertambah di sebelah debit sebesar Rp150 dan pada sisi kas bertambah pada sisi kredit sebesar Rp150, yang mana keterangannya adalah beban sewa gedung. Kemudian yang keempat, dibeli perlengkapan kantor dengan kredit sebesar Rp150 kepada toko Indah, yang mana pada jurnal umum, akun yang mempengaruhi adalah perlengkapan pada utang, yang mana perlengkapan bertambah Rp150 di sebelah debit dan utang bertambah di kredit sebesar Rp150 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Dan yang terakhir, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar Rp1.000, yang mana pada jurnal umum, akun yang mempengaruhi adalah kas pada pendapatan, yang mana kas bertambah Rp1.000 pada sisi debit dan pendapatan bertambah di sisi kredit sebesar Rp1.000. Jadi jumlah antara aktiva dan kredit sebesar 19.300. Jumlah debit dan kreditnya balance. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menjelaskan kembali? Saya. Silakan kepada Ketut Laksmi. Perkenalkan, nama saya Ketut Laksmi Rutami dengan NIM 1026. Jadi saya akan menjelaskan kembali mengenai cara
posting ke buku besar. Yang pertama adalah pindahkan tanggal di jurnal umum, tanggal kejadian di jurnal umum ke lajur tanggal di buku besar. Yang kedua adalah pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga adalah catat nomor kode akun dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah jurnal yang telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindah bukuan terjadi. Yang kedua adalah contoh jurnal umum. Pada transaksi A, diinvestasikan sebesar 15.000 berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Jadi transaksi ini berpengaruh kepada kas dan modal. Jadi kas bertambah pada debit sebesar 15.000 dan modal Yusuf juga bertambah sebesar 15.000 di bagian kredit. Transaksi B yaitu dibeli peralatan kantor dengan harga 3.000 yang dibayar tunai. Jadi pengaruh dari transaksi ini adalah akun peralatan bertambah di debit sebesar 3.000 dan akun kas berkurang sebesar 3.000 di kredit. Transaksi yang ketiga yaitu dibayar sewa gedung bulan Januari 2000A sebesar 150. Jadi akun yang dipengaruhi yaitu akun beban sewa yang bertambah pada sisi debit sebesar 150 dan akun kas yang akan berkurang di sisi kredit sebesar 150. Transaksi D yaitu dibeli perlengkapan kantor dengan kredit 150 kepada toko indah. Jadi akun yang berpengaruh yaitu perlengkapan akan bertambah pada sisi debit sebesar 150 dan utang juga akan bertambah pada sisi kredit sebesar 150. Transaksi yang kelima yaitu diterima honor pengurusan pajak seorang pelanggan sebesar 1.000. Jadi akun yang berpengaruh yaitu kas akan bertambah pada sisi debit sebesar 1.000 dan pendapatan akan bertambah pada sisi kredit sebesar 1.000. Dan jumlah debit yaitu 19.300 dan juga jumlah sisi kredit akan berjumlah 19.300. Jadi jumlah sisi debit dan kredit itu balance. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke yang selanjutnya. Yaitu contoh buku besar. Jadi setelah bukti transaksi tersebut dicatat dalam jurnal umum, kemudian tahap selanjutnya adalah memindahkan data yang terdapat ke dalam jurnal ke dalam akun-akun yang bersangkutan di dalam buku besar, atau disebut dengan pemindah bukuan atau posting. Jadi, semua transaksi yang mempengaruhi kas pada jurnal umum dimasukkan atau diposting ke dalam buku besar pada tabel akun kas. Jadi, pada kolom akun kas ini, semua transaksi yang mempengaruhi kas dicatat semua di dalam akun tersebut. Ke dalam akun kas. Seperti yang pertama, terjadi setoran modal yang mempengaruhi kas, yang mana kas pada jurnal umum bertambah pada sisi debit sebesar 15.000, sehingga saldo bertambah di debit sebesar 15.000. Kemudian yang kedua ada pembelian peralatan, di mana pada jurnal umum kas bertambah pada sisi kredit sebesar 3.000, maka saldo yang sebelumnya 15.000 berkurang menjadi 3.000, maka saldo pada tanggal 4 menjadi Rp12.000. Kemudian yang ketiga ada beban sewa gedung, yang mana pada jurnal umum kas berkurang di kredit sebesar Rp150. Jadi saldo yang sebelumnya 12.000 karena dikurangi dengan 150, maka jumlah saldo sebesar Rp11.850. Kemudian yang keempat ada honor pengurusan pajak, yang mana pada jurnal umum kas bertambah pada sisi debit, sehingga saldo yang semula
11.850 akan menjadi 12.850. Ya. Kemudian pada kolom akun peralatan, yang mana pada jurnal umum peralatan bertambah di sisi debit sebesar 3.000, maka saldo juga bertambah di sisi debit sebesar 3.000. Kemudian pada akun perlengkapan, yang mana pada jurnal umum perlengkapan bertambah di sisi debit, maka saldo juga bertambah di sisi debit sebesar Rp150. Kemudian yang selanjutnya, pada kolom utang usaha, yang mana utang bertambah di jurnal umum sebesar di sebelah kredit sebesar Rp150, maka saldo juga berada di sisi debit di sisi kredit sebesar Rp150. Kemudian pada akun modal, yang mana modal pada jurnal umum terdapat pada sisi kredit sebesar Rp15.000, maka saldo juga berada di sisi kredit sebesar Rp15.000. Selanjutnya, pada akun pendapatan, di mana pada jurnal umum pendapatan bertambah di sisi kredit sebesar Rp1.000, maka saldo juga bertambah di sisi kredit sebesar Rp1.000. Kemudian pada akun beban sewa, di mana pada jurnal umum beban sewa gedung bertambah di sisi debit sebesar Rp150, maka saldo juga bertambah di debit sebesar Rp150. Baik, dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, apakah ada yang ingin menjelaskan ulang? Saya. Silakan Ari Handayani. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Ari Handayani, NIM 1028. Saya akan menjelaskan dari dari contoh buku besar. Yang pertama adalah contoh buku besar kas. Pada saat transaksi pertama, kas akan bertambah pada saat kas akan bertambah pada saat penanaman modal, yaitu sebesar 13.000 di sebelah debit. Kemudian kedua, kas akan berkurang di sebelah kredit karena adanya pembelian peralatan sebesar 3.000. Kemudian kas akan berkurang adanya biaya sewa gedung di sebelah kredit sebesar 150. Selanjutnya, kas juga akan berkurang pada transaksi keempat di sebelah di sebelah debit. Maaf, sebelumnya pada transaksi kelima, yaitu adanya honor pembayaran pajak, kas akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp1.000. Selanjutnya yaitu buku besar dari peralatan. Buku besar dari peralatan akan bertambah pada saat pembelian peralatan di sebelah debit sebesar 3.000. Selanjutnya di buku besar perlengkapan akan bertambah di sebelah debit sebesar 150. Kemudian saldonya tetap di sebelah debit sebesar 150. Selanjutnya buku besar pada utang usaha. Utang usaha akan bertambah di sebelah kredit pada saat pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 150 dengan saldo sebesar 150 juga. Selanjutnya buku besar pada modal. Modal akan bertambah di sebelah kredit pada saat penanaman modal awal sebesar 15.000 dengan saldo 15.000. Kemudian buku besar pendapatan, yaitu dia mendapatkan pendapatan honor pengurusan pajak yang akan bertambah di sebelah kredit sebesar 1.000 dengan saldo 1.000 juga. Dan terakhir ada buku besar beban sewa yang bertambah di sebelah debit sebesar 150 dengan saldo akhir tetap 150. Sekian, terima kasih. Baik, ada yang ingin menjelaskan kembali? Saya. Silakan, Diana.
Jadi setelah di jurnal umum, transaksi tersebut akan dipindahkan ke buku besar. Semua transaksi yang mempengaruhi kas akan dicatat ke dalam akun kas. Seperti contohnya yang pertama, kas akan bertambah di debit sebesar 15.000, sehingga saldonya di debit sebesar 15.000. Kemudian yang kedua, ada pembelian peralatan, sehingga kas akan berkurang di kredit. Transaksi yang ketiga, kas akan berkurang juga di kredit karena adanya beban sewa sebesar 150.000. Kemudian ada transaksi keempat, kas akan bertambah di debit sebesar 1.000. Kemudian yang kedua, dalam akun peralatan. Karena adanya pembelian peralatan, maka akan bertambah di debit sebesar 3.000. Sehingga saldonya di debit sebesar 3.000. Kemudian ada akun perlengkapan. Karena adanya pembelian perlengkapan, maka akan bertambah di debit sebesar 150.000. Sehingga saldonya ada di debit sebesar sebesar 150 rupiah. Kemudian selanjutnya ada akun utang usaha. Karena adanya pembelian perlengkapan, maka akun tersebut akan berkurang di kredit, akan bertambah di kredit sebesar 150. Kemudian yang selanjutnya ada di modal. Karena adanya setoran modal pemilik, maka akan bertambah di kredit sebesar 15.000. Dan untuk selanjutnya ada pendapatan. Karena adanya honor pengurusan pajak, maka akan bertambah di pendapatan akan bertambah di kredit sebesar 1.000, sehingga saldonya di kredit menjadi 1.000. Dan ada beban sewa, saldonya akan bertambah di debit sebesar 150, sehingga saldo akhirnya di debit yaitu 150. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan pengucapan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafa'ah. Silakan. Baik, sebelumnya saya dapat terdengar. Udah kok, terdengar. Halo, apakah suara? Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saldo normal. Pengertian saldo normal. Saldo normal adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagan akun. Jumlah penambahan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar daripada jumlah pengurangannya. Oleh karena itu, saldo normal semua akun adalah positif. Jadi, saldo normal adalah klasifikasi apakah suatu akun memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan pengklasifikasiannya di dalam bagan akun. Dan saldo normal ini ketetapannya pasti. Next. Selanjutnya, di sini ada debit kredit saldo normal untuk tiap-tiap jenis akun. Di sini ada jenis akun yang ada di akuntansi, yaitu aktiva, kewajiban, modal, FRIFE, pendapatan, dan juga beban. Aktiva memiliki saldo normal di debit. Jika aktiva mengalami penambahan, maka ia akan berada di posisi debit. Apabila mengalami pengurangan, maka akan berada di posisi kredit. Kewajiban memiliki saldo normal di kredit. Apabila terjadi penambahan, maka kewajiban akan berada di posisi kredit. Dan apabila terjadi pengurangan, maka kewajiban akan berada di posisi debit. Selanjutnya modal. Modal memiliki saldo normal di kredit. Apabila terjadi suatu penambahan, maka modal akan berada di posisi kredit. Apabila terjadi suatu pengurangan, maka modal akan berada di posisi debit. FRIFE. FRIFE memiliki saldo normal di debit. Apabila terjadi suatu penambahan, maka FRIFE akan berada di posisi debit. Namun, apabila terjadi pengurangan, maka FRIFE akan berada di posisi kredit.
Pendapatan. Pendapatan memiliki saldo normal di kredit. Apabila terjadi penambahan, maka pendapatan akan berada di posisi kredit. Apabila terjadi pengurangan, maka pendapatan akan berada di posisi debit. Selanjutnya beban. Beban bersaldo normal debit. Apabila terjadi penambahan, maka beban akan berada di posisi debit. Lalu jika terjadi pengurangan, maka beban akan berada di posisi kredit. Selanjutnya, sebelumnya apakah dari teman-teman ada yang mau menjelaskan ulang? Saya. Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai saldo normal. Saldo normal yaitu merupakan perkiraan bahwa jenis suatu akun apakah dia terdapat pada debit ataupun pada kredit. Adapun macam-macam perkiraan yang terdapat pada akun debit atau kredit, yaitu yang pertama ada aktiva atau disebut dengan harta yang memiliki sifat jika dia bertambah akan terletak pada akun debit. Sedangkan jika kas atau harta tersebut berkurang, dia akan terletak di kredit. Selanjutnya ada utang atau kewajiban yang memiliki sifat yaitu jika utang atau kewajiban tersebut bertambah, maka dia akan berada di posisi kredit. Sedangkan jika utang dan kewajiban tersebut berkurang ataupun mengalami pengurangan, akan terletak pada posisi debit. Sedangkan yang ketiga ada modal. Modal terdiri dari dua, yaitu modal dari tuan tersebut dan ada juga prive. Sifat dari modal yaitu jika dia bertambah, maka akan terletak di kredit, dan jika berkurang, maka akan terletak di sebelah debit. Yang kedua itu ada prive, yang memiliki sifat jika prive tersebut bertambah akan terletak di sebelah debit dan berkurang akan terletak di sebelah kredit. Yang keempat ada pendapatan, memiliki sifat yaitu jika dia bertambah akan berada di posisi kredit dan jika dia berkurang akan berada di posisi debit. Dan yang terakhir ada pun beban-beban yang memiliki sifat bertambah di debit dan jika mengalami pengurangan berada di kredit. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu ciri saldo normal. Ciri-ciri saldo normal itu ada 3. Yang pertama, ketika digunakan akan berpasangan. Artinya bahwa setiap akun memiliki penempatan saldo tersendiri dan saling berpasangan satu dengan yang lainnya, yaitu debit dan juga kredit. Yang kedua, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin ada saldo akun yang bertambah atau berkurang jika tidak dipengaruhi oleh akun lain. Contohnya, pada tanggal 10 Juli 2019, perusahaan A membeli tanah untuk lahan parkir dengan harga 350 juta rupiah. Sesuai kesepakatan, perusahaan akan membayar tunai pada bulan depan. Maka, dari kasus tersebut akan menimbulkan jurnal umum sebagai berikut. Pada tanggal 10 Juli 2019, karena ia melakukan transaksi pembelian tanah, maka saldo umumnya, jurnal umumnya, yaitu tanah atau aktiva di debit karena ia mengalami penambahan sebesar 350 juta. Lalu selanjutnya yaitu ada hutang di kredit karena hutang juga bertambah sejumlah 350 juta. Setelah itu karena ia akan membayar di bulan depan, jadi transaksi untuk tanggal 10 Agustus 2019 yaitu hutang berkurang di debit sebesar 350 juta dan juga kas berkurang di kredit sebesar 350 juta. Yang ketiga yaitu seimbang. Seimbang di sini maksudnya yaitu jumlah antara sisi debit dengan kredit itu jumlahnya sama. Selanjutnya fungsi saldo normal. Yang pertama sebagai aturan pencatatan akuntansi. Agar tidak terjadi sebuah kesalahan ketika membuat laporan akuntansi, maka perlu adanya aturan yang baku, meliputi bagaimana posisi antara debit dan kredit, yaitu debit sebagai penambahan dan kredit sebagai pengurangan atau sebaliknya. Yang kedua, penentu dan mekanisme antara saldo debit dan juga kredit. Saldo normal dapat menjadi acuan
Apakah suatu akun bersaldo debit atau kredit? Saldo normal yang memiliki saldo normal juga memiliki mekanisme, yaitu mendebit berarti melakukan pencatatan akuntansi berupa transaksi yang berada di sebelah kiri, dan mengkredit yaitu melakukan pencatatan yang berupa transaksi yang ada di sebelah kanan. Yang ketiga, pengelompokan akun real dan nominal. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akun real itu berupa harta, modal, dan juga kewajiban. Dan akun nominal itu berupa pendapatan dan juga beban-beban. Selanjutnya, yang keempat, memudahkan membaca aset dan nominal. Dengan adanya saldo normal, maka akan memudahkan dalam membaca laporan keuangan. Contohnya, ketika akun aktiva berada di sebelah kiri, berarti keuangan perusahaan aman. Dan begitu juga sebaliknya. Baik, apakah dari teman-teman ada yang mau menjelaskan ulang? Apakah ada yang mau menjelaskan ulang? Saya semua. Siapa? Siapa? Saya. Lia. Saya. Lia. Ya, Paramita Wijaya. Baik, saya Paramita NIM 1024. Jadi, saya akan menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan tadi. Jadi, ciri-ciri saldo normal itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, ketika digunakan dia akan berpasangan. Yang kedua, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, seimbang, yaitu jumlah antara sisi debit dan kredit itu seimbang. Adapun juga fungsi saldo normal itu terdiri dari 4, yaitu pertama, sebagai aturan pencatatan akuntansi. Yang kedua, penentu antar saldo debit dan kredit. Yang ketiga, pengelompokan akun real dan nominal. Yang keempat, memudahkan membaca aset dan nominal. Terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan? Saya. Tidak ada, ya udah. Saya. Siapa? Lia. Belum di. Saya. Ya, Lia Meliana. Ciri-ciri saldo normal terdiri dari 3, yaitu yang pertama ketika digunakan akan berpasangan, yang kedua saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, yang ketiga seimbang. Adapun fungsi dari saldo normal yang pertama yaitu sebagai aturan pencatatan akuntansi, yang kedua penentu dan mekanisme antara saldo debit dan kredit, yang ketiga pengelompokan akun real dan akun nominal, yang keempat memudahkan membaca aset dan nominal. Ya, selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang transaksi-transaksi dalam saldo normal. Di sini ada transaksi A, yaitu penyetoran modal. Marsaban pada tanggal 1 Januari 2000A mendirikan sebuah perusahaan reparasi TV yang diberi nama Marsaban TV Service. Untuk itu, Marsaban menyetorkan modal sebesar Rp1.600 ke dalam perusahaan. Di sini akun yang berpengaruh yaitu akun kas dan juga akun modal. Di sini kas bersaldo debit. Kas merupakan saldo normalnya itu di debit karena kas mengalami penambahan. Selanjutnya modal memiliki bersaldo di kredit sebesar 1.600 karena modal itu saldo normalnya di kredit jika mengalami penambahan. Baik, di sini ada yang mau menjelaskan ulang? Saya. Belum. Saya.
Saya. Siapa? Saya. Saya. Pradea. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kenalkan, saya Putri Pradea Paramita, NIM 1011. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang transaksi A, yakni penyetoran modal. Disebutkan bahwa Marsaban pada tanggal 1 Januari 2000A mendirikan sebuah perusahaan reparasi TV yang diberi nama Marsaban TV Service. Untuk itu, Marsaban menyetorkan modal sebesar 1.600 ke perusahaan. Nah, di sini akun yang berpengaruh itu adalah akun kas dan modal, di mana kas akan bertambah di debit dan modal akan bertambah di kredit. Kemudian akan didapat saldo awal, yakni saldo kas, yaitu berada di debit atau saldo debit sebesar 1.600 dan saldo modal berada di kredit atau saldo kredit sebesar 1.600. Terima kasih. Ya. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada transaksi D, yaitu perolehan pendapatan. Tuan Marsaban membeli peralatan dengan harga Rp1.200. Ia membayar tunai sebesar Rp700 dan sisanya Rp500 akan dibayar 30 hari kemudian. Ini akun berpengaruh yaitu akun kas. Kas mengalami pengurangan di sisi kredit sebesar 700. Lalu akun peralatan mengalami penambahan di sisi debit sebesar 1.200. Selanjutnya adalah akun utang. Di sisi kredit sebesar 500. Selanjutnya akun modal itu tetap. Baik, di sini apakah ada yang mau menjelaskan ulang? Saya. Siapa? Saya. Aku belum Yang belum. Saya. Aku Gantian lu. Siapa dulu? Saya. Baru 17 orang yang dapat. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Komang Trinovianingsih dengan NIM 1003. Untuk transaksi yang kedua yaitu perolehan peralatan. Tuan Marsaban membeli peralatan dengan harga 1.200. Ia membayar tunai sebesar 700 dan sisanya 500 akan dibayar 30 hari kemudian. Dari transaksi ini yang berpengaruh adalah yang pertama yaitu kas, karena yang dibayar tunai adalah sebesar Rp700, maka kas akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp700. Kemudian selanjutnya yaitu peralatan akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp1.200. Yang ketiga yaitu utang. Utang akan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp500. Sementara modal Marsaban akan tetap. Sekian, terima kasih. Next. Selanjutnya ada transaksi C, yaitu perolehan perlengkapan. Marsaban
TV Service membeli perlengkapan dengan tunai seharga Rp200. Di sini karena dia membeli perlengkapan dengan tunai, maka akun yang berpengaruh yaitu akun kas mengalami pengurangan, yaitu di sisi kredit sebesar Rp200. Dan juga akun perlengkapan mengalami pertambahan di sisi debit dan akun peralatan, utang dan juga modal tetap. Baik, siapa yang mau menjelaskan? Saya. Halo. Gede Dan mengamuk, Pak. Untuk yang transaksi C, perkenalkan nama saya Gede Bagus Krisna Mardika, NIM 1020. Untuk yang transaksi C, yaitu perolehan perlengkapan, Marsaban TV membeli perlengkapan secara tunai sebesar 200.000. Artinya di sini kas akan berpengaruh di kredit sebesar 200, sedangkan perlengkapan akan bertambah sebesar 200, sedangkan peralatan, utang, dan modal akan tetap. Terima kasih. Next. Selanjutnya ada transaksi D, yaitu penerimaan pendapatan. Marsaban TV Service menerima tunai upah jasa servis sebesar Rp600. Di sini karena ia memperoleh pendapatan jasa servis, maka akun yang berpengaruh yaitu akun kas mengalami penambahan di sisi debit yaitu sebesar Rp600 dan juga akun pendapatan mengalami penambahan di sisi kredit sebesar Rp600. Sedangkan akun perlengkapan, peralatan, utang dan juga modal kemudian perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang tetap, modal bertambah, tetap, jasa. Siapa yang mau menjelaskan? Saya. Yang 70 Bengkulu. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Karmayani Mertasari, NIM 1018. Baik, sini saya akan menjelaskan kembali mengenai transaksi D, yaitu penerimaan pendapatan. Marsaban TV Service menerima upah jasa servis sebesar 600. Nah, hal ini berpengaruh kepada kas bertambah, yaitu di debit menjadi 600, dan pada pendapatan jasa bertambah 600 di kredit. Untuk akun-akun lainnya tetap. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Next. Selanjutnya ada transaksi E, yaitu pembayaran beban usaha. Selama bulan Januari 2000A, Marsaban TV Service membayar beban usaha sebagai berikut. Gaji dan upah Rp100, listrik, air, telepon Rp50, serba-serbi Rp75, dan totalnya menjadi total bebannya menjadi Rp225. Selanjutnya transaksi F. Perlengkapan yang dipakai adalah Rp150. Transaksi G, privat Tuan Marsaban berjumlah 80. Apabila transaksi-transaksi tersebut dicatat langsung dalam akun, maka akan tampak sebagai berikut. Next. Karena di sini terjadi penambahan beban, maka akun yang berpengaruh yaitu kas terjadi pengurangan di sisi kredit sebesar 225. Selanjutnya akun yang berpengaruh yaitu ada beban gaji upah mengalami penambahan di sisi debit sebesar Rp100. Lalu beban listrik, air, dan telepon mengalami penambahan juga di sisi debit sebesar Rp50. Lalu ada beban serba-serbi mengalami penambahan di sisi debit sebesar Rp75. Selanjutnya akun yang berpengaruh karena adanya perlengkapan yang terpakai, yaitu ada perlengkapan mengalami pengurangan di sisi kredit sebesar 150 dan juga beban perlengkapan bertambah karena ada pengambilan prive, maka akun yang berpengaruh yaitu kas mengalami pengurangan di sisi kredit sebesar 80 dan juga akun prive mengalami penambahan di sisi debit sebesar Rp80. Baik, apakah teman-teman ada yang mau menjelaskan ulang? Saya. Apta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai transaksi E, F, dan G. Transaksi E yaitu pembayaran beban usaha. Selama bulan Januari 2000A, Marsaban TV Service membayar beban usaha sebagai berikut. Yang pertama, gaji dan upah sebesar Rp100, listrik, air, dan telepon Rp50, serba-serbi Rp75. Jadi total beban yang dibayarkan adalah Rp225. Untuk transaksi E ini mempengaruhi yang pertama itu akun kas, di mana akun kas akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp225 dan akun beban gaji dan upah bertambah di sebelah debit sebesar Rp100. Akun beban listrik, air, dan telepon bertambah di sebelah debit sebesar Rp50 dan akun beban serba-serbi bertambah di sebelah debit sebesar Rp75. Transaksi F yaitu perlengkapan yang dipakai adalah 150. Ini akan mempengaruhi beban perlengkapan, akun beban perlengkapan yang akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp150 dan akun perlengkapan akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp150. Dan yang terakhir adalah transaksi G, privat Tuan Marsaban berjumlah Rp80. Ini akan mempengaruhi akun kas yaitu kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp80 dan akun prive bertambah di sebelah debit sebesar Rp80. Sekian, terima kasih. Baik, next. Selanjutnya ada neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Suatu data yang memuat daftar nomor, nama, dan saldo masing-masing rekening buku besar. Fungsi neraca saldo. Yang pertama, persiapan laporan keuangan. Neraca saldo dibuat sebelum melakukan penyusunan sebuah laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, neraca saldo sebagai dasar atau fondasi dalam laporan keuangan. Yang kedua, memeriksa keseimbangan antara debit dan juga kredit. Dari neraca saldo, semua saldo akun pada akhir periode akan tertera bersamaan dengan akun-akun yang harus dilaporkan pada laporan keuangan. Adanya pembuatan neraca saldo akan mempermudah mendeteksi kesalahan antara debit dan juga kredit yang tidak seimbang.
Selanjutnya yaitu monitoring perusahaan. Setiap akun yang tercatat pada neraca saldo akan terlihat jumlah saldo dari masing-masing akun tersebut. Maka dari itu dapat dilakukan monitoring apakah akun-akun tersebut benar sesuai dengan kondisi perusahaan. Jenis-jenis neraca saldo. Di sini ada neraca saldo belum disesuaikan, neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga neraca saldo penutup. Di sini saya tidak akan menjelaskannya karena ini akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Baik, apakah dari teman-teman ada yang mau menjelaskan ulang? Saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Kadek Dwi Apriantini, NIM 1030. Saya akan menjelaskan neraca saldo. Pengertian dari neraca saldo adalah suatu data yang memuat daftar nomor, nama, dan saldo masing-masing rekening buku besar. Selanjutnya adalah fungsi neraca saldo. Yang pertama yaitu persiapan laporan keuangan, memeriksa keseimbangan antara debit dan kredit, dan monitoring perusahaan. Jenis-jenis neraca saldo ada 3, yaitu neraca saldo belum disesuaikan, yang kedua neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang ketiga neraca saldo setelah saldo penutup. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo. Yang pertama, pengertian neraca saldo itu suatu data yang memuat daftar nomor, nama, dan saldo masing-masing rekening buku besar. Yang kedua ada fungsi neraca saldo. Yang pertama persiapan laporan keuangan. Di sini neraca saldo berfungsi sebagai fondasi atau dasar untuk melakukan pencatatan atau pembuatan laporan keuangan perusahaan berikutnya. Yang kedua adalah memeriksa keseimbangan antara debit dan kredit. Di sini neraca saldo berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya kesalahan pencatatan dalam akun debit atau kredit atau tidak seimbangnya akun debit dan kredit. Yang ketiga adalah monitoring perusahaan, di mana neraca saldo berfungsi untuk memonitoring atau memeriksa apakah akun benar sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah ada jenis-jenis neraca saldo. Di sini jenis-jenis neraca saldo ada 3. Yang pertama neraca saldo sebelum disesuaikan, yang kedua neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang terakhir adalah neraca saldo penutup. Terima kasih. Next. Ini ada contoh neraca saldo. Di sini merupakan penjumlahan dari total dari transaksi-transaksi yang ada sebelumnya. Di sini modal, prive, pendapatan juga beban-beban itu dipisahkan akunnya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Atas kerjasama dan perhatian yang teman-teman berikan, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Presentasinya kan udah sud. Sekarang lanjut dah bahas soalnya. Waktunya tinggal 30 menit. Semua dibahas, Ran? Apa gimana? Ya jumlah soalnya kan 4 kan. Nah itu udah 4 ke 4-4-nya dah. Man mau gimana, Man? Udah aja, lanjut dulu. Yang belum dapat kasih, Ran.
Biar Sudah semua yang dapat belum nilai. dapat. Iya. Biar Sebutin giliran aja ya. yang belum dapat. Kasihan juga biar semua dapat. Yang Bagi-bagi, presentasi guys. kan belum kan? Ayo, siapa yang mau nomor 1? Ayo, yang mau nomor 1 silakan. Ayo, yang nomor 1 siapa? Rani, Ya, dari kelompok yang presentasi ya apa gimana? ya boleh aja biar sama-sama dapat gini poin. Oh iya. Aku nomor 1. Boleh aku? Ananta. Ya. Ya, silakan. Ditampilin gini ya? Jawabannya ditampilin. Jadi in-house. Udah. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Ananta, NIM 1002. Jadi di soal nomor 3.1, Agus Nasrul pada tanggal 1 Januari mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 200A adalah sebagai berikut. Agus Nasrul menanamkan uangnya sebesar 4.000 sebagai modal awal bengkel yang didirikan. Jadi pada transaksi ini akan berpengaruh pada kas, pertama pada kas dan modal sebesar 4.000 dan menjadi sehingga saldo aktiva dan pasiva di bagian kas menjadi 4.000 dan di modal menjadi 4.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu menarik pinjaman dari Bank Makmur. Transaksi ini akan berpengaruh pada kas mengalami penambahan sebesar 6.000 dan utang bank mengalami penambahan sebesar 6.000. Dan sehingga saldo aktiva dan pasiva yaitu di kas menjadi 10.000 dan di utang bank 6.000 dan modal 4.000. Kemudian untuk transaksi C, Bengkel Agus membeli mesin pompa air dengan harga 2.000 sejumlah 1.500 dibayar tunai, sisanya akan dicicil 2 bulan. Dan transaksi ini akan mempengaruhi kas mengalami pengurangan karena membayar tunai sebesar 1.500 sehingga mengalami pengurangan 1.500 dan di utang usaha mengalami penambahan 500 dan di peralatan mengalami penambahan sebesar 2.000 sehingga saldo kas menjadi 8.500, peralatan menjadi 2.000, utang bank 6.000, utang usaha 500 dan modal menjadi 4.000. Kemudian untuk transaksi yang ke D, membeli obeng, kunci pas dan peralatan bengkel seharga 1.000. Pada saat yang sama Agus membeli mur dan perlengkapan lain sebesar 400, semuanya dibayar tunai.
Jadi pada transaksi ini akan berpengaruh pada kas akan mengalami pengurangan sebesar 1.400 dan perlengkapan bertambah 400 dan peralatan mengalami penambahan sebesar 1.000 sehingga saldo kas menjadi 7.100, perlengkapan 400, peralatan 3.000, utang bank 6.000, utang usaha 500 dan modal menjadi 4.000. Kemudian untuk transaksi E, penerimaan uang dari tanggal 2 sampai 31 Januari untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah 2.600. Dan transaksi ini akan berpengaruh pada kas akan mengalami penambahan karena menerima pendapatan yaitu sebesar 2.600 dan modal mengalami penambahan sebesar 2.600. Dan untuk transaksi F, membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar 100. Sewa ini untuk bulan Januari 2000. Dan pada transaksi ini akan mempengaruhi kas akan mengalami pengurangan karena membayar sewa dan modal akan mengalami pengurangan sebesar 100. Kemudian untuk transaksi G, membayar uang tenaga pada tanggal 2 Januari sampai 31 Januari. Transaksi ini akan mengalami kas mengalami pengurangan sebesar 400 dan modal mengalami pengurangan sebesar 400. Kemudian untuk transaksi H, membayar utang pembelian mesin pompa air sebesar 250. Dan pada transaksi ini akan mempengaruhi kas akan mengalami pengurangan sebesar 250 dan utang usaha akan mengalami pengurangan 250. Dan untuk transaksi I, perlengkapan bengkel dan perangsang pelindung fisik pada akhir bulan tinggal 100. Dan transaksi ini akan mengalami perubahan atau pengaruh terhadap perlengkapan akan mengalami pengurangan sebesar 300 karena perlengkapan yang tersisa sebesar 100. Jadi beban perlengkapannya sebesar 300. Dan ini juga akan mempengaruhi modal Agus sebesar 300. Sehingga saldo kas menjadi 8.950, perlengkapan 100, peralatan 3.000, utang bank 6.000, utang usaha 250, dan modal Agus 5.800. Kemudian untuk transaksi J, Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk membayar kuliah adiknya sebesar 300. Transaksi ini akan mempengaruhi kas akan mengurangi sebesar 300 dan modal Agus mengalami pengurangan sebesar 300. Jadi saldo akhir dari kas sebesar 8.650, perlengkapan sebesar 100, peralatan 3.000, utang bank 6.000, utang usaha 250, dan modal Agus sebesar 5.500. Sehingga totalnya menjadi sebesar di sebelah aktiva sebesar 11.750 dan di sebelah pasifa sebesar 11.750. Dari transaksi itu akan menghasilkan laporan keuangan pada laporan keuangan yang itu pada neraca kas sebesar 800, sebelah kiri kas sebesar 8.650 dan perlengkapan 1.000, peralatan 3.000, utang bank, dan sebelah kanan utang bank 6.000, utang usaha 250, dan modal Agus sebesar 5.500, sehingga jumlah total aktiva sebesar 11.750 dan jumlah pasifa sebesar 11.750. Kemudian untuk laporan laba rugi, pendapatan jasa sebesar 2.600, kemudian total beban 8.000, sehingga dikurangi akan menghasilkan laba bersih sebesar 1.800. Kemudian pada laporan perubahan modal, pada modal Agus pada 1 Januari 200A 4.000, laba bersih sebulan 1.800 diambil dari laporan laba rugi, dan
pengambilan prepay sebesar 300 akan mengalami penambahan modal sebesar 1.500. Sehingga modal Agus pada 31 Januari 200A akan menjadi 5.500. Sekian yang dapat saya sampaikan. Rani. Ayo lanjut dah. Siapa lagi yang belum? Tia, namanya belum ada. Ya, aku. Mau nanya, apa namanya? Ini kalau nyampe lewat dari jam 10.30 gimana ya? Udahin aja dah, nanti aku bilang sama ibunya waktunya udah habis, gituin aja. Jam berapa ya, juga? Seberapa aja dapat ya? Ya gitu dah. Aku belum makan, ntar lagi mau Zoom. Kasian yang mau gini nanti belum prepare juga. Itu dah, no. Ya, lanjut dah. Stop ini. Aku belum jadi host. Jadiin aku host. Jadiin Tia host. Siapa tadi hostnya terakhir? Ananta. Dwi Ananta. Jadiin Tia host. Bisa? Nggak bisa. Coba teman yang satu kelompok sama